Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Untuk kali ini saya ingin menyampaikan salah satu materi, yaitu materi unsur intristik cerita pendek. Cerita pendek adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi, beda dengan novel. Cerita di dalam cerpen cenderung lebih padat dan biasanya tidak memiliki banyak tokoh. Di slide yang pertama ada pengertian cerpen. Pengertian cerpen seperti pada namanya, cerpen merupakan kisah pendek yang memfokuskan pada seorang tokoh dalam satu situasi tertentu. Diisi dengan struktur cerpen. Struktur cerpen dibutuhkan untuk menyusun sebuah cerita atau kisah yang padu. Ini adalah beberapa unsur yang ada di dalam cerpen. Yang pertama ada abstrak. Abstrak merupakan salah satu struktur dalam cerpen yang terletak bagian awal. Abstrak adalah salah satu struktur yang boleh tidak dimasukkan ke dalam cerita pendek. Abstrak merupakan bagian yang berisi gambaran awal cerita. Sedangkan dalam cerpen biasanya bagian awal langsung diisi dengan orientasi. Yang kedua di sini ada orientasi. Orientasi adalah bagian cerita pendek yang berisi tentang pengenalan karakter. Biasanya orang-orang yang menulis cerita pendek langsung dengan awalan orientasi agar lebih mudah. Pengenalan dalam orientasi terkadang tidak hanya pengenalan karakter saja, namun juga latar. Dan yang ketiga, di sini ada komplikasi. Komplikasi terkadang juga disebut dengan sebagai konflik dalam cerita pendek. Setiap cerita pendek pasti memiliki bagian konflik agar semakin menarik. Selanjutnya, ini merupakan bagian atau unsur-unsur yang masih terdapat di dalam cerita pendek. Dan yang keempat ada evaluasi. Evaluasi juga sama pentingnya dengan komplikasi. Dalam sebuah cerita pendek, evaluasi merupakan bagian pencarian masalah dan solusi. Yang kelima ini ada yang namanya resolusi. Resolusi adalah bagian yang menceritakan di dalam permasalahan tersebut harus dilakukan agar bisa mencapai ending atau bagian akhir. Dan yang keenam di sini ada yang namanya koda. Koda adalah bagian kesimpulan. Koda selalu terletak di bagian akhir cerita pendek. Tidak mungkin koda terletak di bagian awal atau tengah. Begitu juga dengan struktur lainnya yang tidak boleh tertukar atau berpindah tempat. Setelah memperhatikan, tentu kamu sudah merasa lebih mudah membuat contoh cerpen beserta abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Di sini ada tokoh dan penokohan. Salah satu aspek penting dalam membangun sebuah cerita fiksi termasuk cerita pendek. Tokoh dalam sebuah cerita terbagi menjadi dua, yakni tokoh utama atau sentral dan tokoh bawahan. Ada beberapa cara yang digunakan penulis untuk menggambarkan setiap tokoh dalam ceritanya. Beragam cara yang digunakan dapat membantu pembaca menganalisis unsur-unsur penokohan dalam cerita. Penggambaran penokohan dilakukan dengan beragam cara sebagian berikut. Selanjutnya adalah gambaran penulis untuk menentukan tokoh. Yang pertama, melalui perilaku atau gerak-gerik tokoh yang bersangkutan. Yang kedua, melalui dialog antar tokoh yang bersangkutan. Dan yang ketiga, sifat yang digambarkan oleh penulis. Dan yang keempat, pelukisan lingkungan tempat tinggal tokoh seperti tempat belajar, kamar, kolong jembatan, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, berbagai pandangan tokoh lain mengenai perilaku dan setiap tokoh yang bersangkutan. Ada yang namanya alur cerita. Alur atau plot cerita yang menjadi elemen fundamental dari sebuah cerita. Alur cerita atau yang kerap disebut plot hadir sebagai ruh atau jiwa sebuah cerita rekaman. Di sini ada yang namanya latar. Latar atau merupakan sebuah petunjuk keterangan berkaitan erat dengan penggambaran tempat, waktu, dan peristiwa atau suasana kejadian yang sedang berlangsung. Di sini ada yang namanya sudut pandang. Sudut pandang atau dalam pandangan bahasa Inggris disebut point of view, merupakan salah satu unsur inseristik pembangun cerita. Di sini ada tema. Dapat disimpulkan bahwa tema adalah gagasan pokok yang ingin digambarkan penulis secara baik tersurat maupun tersirat. Yang pertama, tema dalam sebuah cerpen menghubungkan isi cerita. Dan yang kedua, tema akan mengidap makna atau kalimat dialog kunci. Dan yang ketiga, tema dapat ditentukan lewat persoalan paling menonjol dan paling banyak menimbulkan konflik.
Amanat atau pesan moral yang terkandung tentu ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar. Di sini ada gaya menjadi unsur intrinsik terakhir yang membangun sebuah cerita. Gaya dapat diartikan sebagai perungkapan yang khas dari seorang penulis. Kemudian ada beragam unsur yang dapat membangun gaya penulisan seorang penulis, yakni citra atau imaginary, merupakan kata atau serangkaian kata yang berfungsi membangkitkan pengalaman atau membentuk gambaran mental. Dan yang kedua ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang digunakan penulis untuk menyampaikan pemikirannya dalam sebuah karya. Sintaksis adalah cara seorang penulis menyusun berbagai kalimat dalam karya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang mendengarkan atau melihat materi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.